Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel membenarkan peran-peran pelaku sindikat ilegal akses asal Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku yakni pemilik toko online Logam Mulia sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Diketahui ada 4 pelaku yang ditangkap Subdit Siber karena terdeteksi melakukan aksi ilegal akses ke kartu kredit milik korban asal Palembang hingga mengalami kerugian mencapai 49,3 juta. Ganya merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Sementara satu pelaku lainnya adalah Mamun Taryono merupakan warga Tasikmalaya, Jabar. Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Fitriyanti menjelaskan, modus para pelaku dengan menawarkan potongan hingga 30% dari pembelian Logam Mulia dengan menggunakan kartu kredit. Korban yang berminat pun lantas dimintai pelaku untuk mengisi formulir data pribadi serta OTP yang dikirimkan oleh pelaku. Lebih lanjut, AKBP Fitriyanti menyampaikan setelah pelaku menguasai akun kartu kredit korban, lantas melaksanakan transaksi jual beli fiktif Logam Mulia. AKBP Fitriyanti membenarkan jika tersangka Eko memang memiliki toko online yang menjual Logam Mulia, namun katanya masih memiliki omset kecil. Sebagai pemilik toko Logam Mulia akan melakukan pembelian di toko miliknya sendiri serta berperan membuat nomor resi pengiriman. Setelah itu tersangka Sandi Setiawan berperan sebagai pencatat pembelian dan penjualan dan membuat perincian uang dengan mengkalkulasikan jumlah gram Logam Mulia. Selanjutnya tersangka Syahrul disampaikan berperan sebagai pengirim paket barang berisi LM menggunakan via GoSend ke Mamun Taryono sebagai penerima paket. AKBP Fitriyanti menyampaikan untuk akses ilegal terhadap kartu kredit milik korban asal Palembang tersebut dilakukan dalam sekali transaksi dengan nilai 49,3 juta. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 5 batang Logam Mulia 5 gram dan 5 batang Logam Mulia 3 gram, 12 unit ponsel, 3 lembar rekening koran milik kartu kredit korban, 2 lembar rekening koran transaksi di e-wallet tersangka, dan 6 lembar data transaksi akun-akun pembeli LM di toko Bukalapak milik tersangka. Atas ulahnya, para pelaku dijerat dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Sementara itu, dari pengakuan tersangka, Eko mengaku aksi tersebut baru berlangsung 5 bulan terakhir. Eko mengaku ketiga rekannya hanya diupah 100.000 dalam sekali transaksi. Ini korbannya udah berapa? Kalau korban masih kita kembangkan, Pak. Tapi ya kalau udah 6 bulan. Iya. Izin Bu, untuk peran-peran dari 4 komplotan BGR ini seperti apa Bu? Tadi saya bilang, satu ada yang dia memiliki online shop tadi saya bilang, mas ini. Yang kedua ada yang tukang nganter paketnya. Ini kan menggunakan JNE, apa namanya? Gojek. Dia pakai GoSend jual belinya. Nah, mereka itu dalam satu kota, jaraknya dekat-dekat, dijualnya di sini misalnya, ngambilnya di Cinde. Nah itu kan kami dari penyidik juga melihat itu satu hal yang tidak wajar ya. Paket biasanya jauh dong jaraknya, itu pakai dibungkus tapi dekat-dekat gitu kan. Dan itu modusnya selalu begitu. Nah itulah setelah kami lidik, ternyata mereka satu komplotan dengan peran masing-masing. Yang berhasil diaman Orang tadi ada Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.